Salam dari Sir Alpen. Bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya fokus untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Baik anak-anakku sekalian, kali ini saya akan membawakan topik sejarah peminatan dengan topik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Nah, materi ini sudah memasuki materi bab 2 ya. Nah, namun di sini nanti saya akan hanya fokus menjelaskan yang namanya globalisasi. Itu di pertemuan kita pertama di bab 2. Nah, pertemuan kedua nanti kita akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Coba anak-anak kami perhatikan. Nanti setelah pembelajaran ini anak kami akan mampu mendeskripsikan pengertian globalisasi, mendeskripsikan karakteristik globalisasi, dan juga mendeskripsikan proses globalisasi dan mendeskripsikan aspek serta dampak globalisasi itu sendiri. Baik, mari kita bahas satu persatu, kita masuk pengertiannya. Nah, jadi secara etimologis nanti bahwa globalisasi itu berasal dari kata globe yang artinya bola dunia. Nah, ditambah akhiran sasi yang artinya proses, maka dapat diartikan bahwa globalisasi itu adalah sebuah proses yang mendunia, begitu ya. Nah, itu secara etimologi. Lalu secara menurut para ahli atau para pakar, nah misalnya menurut Akbar S. Ahmad dan Hastings Donnan, nah ini dapat kalian baca bahwa globalisasi itu pada prinsipnya ya mengacu pada perkembangan yang cepat di bidang, baik itu di bidang teknologi ya, komunikasi, transportasi, dan juga informasi. Nah, yang tentunya membawa kegiatan-kegiatan dunia yang jauh menjadi hal-hal yang dapat dijangkau dengan mudah, begitu ya. Nah, kemudian yang lain juga mengartikan bahwa globalisasi itu, misalnya menurut Selo Soevarjan, dia mengatakan bahwa globalisasi terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama ya. Nah, kemudian menurut The American Hashtag Dictionary ya, nah di sini juga dikatakan bahwa globalisasi itu sebenarnya sebagai suatu tindakan atau proses ya, nah menjadikan sesuatu yang mendunia atau universal lah, baik itu dalam lingkungannya atau aplikasinya. Nah, jadi dari sini anak-anakku sekalian dapat kita simpulkan bahwa globalisasi itu merupakan sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia ya. Nah, boleh juga kita simpulkan globalisasi itu menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dan individu sebagai anggota masyarakat ya. Nah, atau juga boleh dikatakan globalisasi sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dilihat dari segi interaksi antar manusia ya. Nah, ini dapat kita lihat pada zaman atau era sekarang ini anak ya. Nah, itulah globalisasi. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana proses dan aspek-aspek globalisasi itu. Coba anak-anak perhatikan. Jadi proses dan aspek globalisasi itu itu nanti seiring berjalannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga transportasi serta komunikasi ya. Nah, kemudian kalau kita jabarkan yang mana nanti globalisasi ini, perkembangan iptek, transportasi dan komunikasi ini akan mempengaruhi bidang ekonomi. Nah, kemudian bidang sosial dan kemudian kalau bidang ekonomi, politik, sosial budaya ini nanti akan kita lihat lebih spesifik lagi, misalnya ya. Nah, di bidang keuangan dan pemilikan modal, pasar dan strategi ekonomi, iptek, budaya maupun undang-undang ya. Nah, itu sangat mempengaruhi. Nah, kemudian kita lanjut, kita masuk misalnya megatrend ya, ini dapat kalian baca saja. Nah, ini megatrend ini 1982 yang diprediksikan oleh John Naisbitt ya. Nah, ini cukup yang pertama, masyarakat industri itu katanya akan mengarah ke masyarakat informasi ya. Nah, itulah yang ada sekarang ya. Nah, 4.0 ya. Nah, kemudian teknologi paksa tenaga itu akan beralih ke high teknologi. Ekonomi nasional nanti akan berubah menjadi ekonomi global. Jangka pendek itu akan menjadi jangka panjang, yang sentralisasi dan berubah menjadi desentralisasi, dan selanjutnya ya nanti dapat anak-anak kami baca. Nah, ini megatrend tahun 1982 ya. Nah, kemudian megatrend juga ini tahun 1990 ini juga
kemukakan 10 macam perubahan di era global ini. Nah ya, coba kita perhatikan betul atau tidak. Misalnya abad biologi ya. Nah jadi sini nanti teknologi dalam hal biologi itu sangat canggih ya. Nah kemudian bangunnya sosialisme pasar bebas. Nah itu yang terjadi sekarang. Nah kemudian cara hidup global dan nasionalisme budaya ya. Nah ini dapat kalian baca saja semua. Inilah mega-mega trend yang sudah terjadi saat ini ya. Nah yang mana ini sudah diprediksikan ternyata dari tahun 1990. Nah sekarang kita lihat Alvin Toffler ya, bahwa dia mengatakan peradaban manusia sampai saat ini itu dia membagi 3 gelombang perubahan ya. Coba kita lihat dulu menurut Alvin ya. Nah yang pertama disebut dengan teknologi pertanian. Nah ini di periode 8000 sebelum Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Kemudian yang kedua teknologi industri 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Kemudian yang ketiga itulah informasi dari tahun 1970 hingga sekarang ini ya. Nah jadi ada 3. Kemudian kita jabarkan lagi. Yang pertama itu maksudnya teknologi pertanian, bahwa di sini gelombang pertama itu revolusi hijau, yang mana teknologi masih terbatas ya, masih pengelolaan lahan-lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan manusia sendiri masih ya. Nah kemudian kalau gelombang yang kedua tadi dikatakan teknologi industri. Nah gelombang kedua ini revolusi industri ya, yang kita kenal pada saat lahirnya zaman Renaissance di Eropa ya. Nah yang mana pertama sekali itu muncul James Watt menciptakan mesin uap, sehingga menimbulkan nanti menular ke ilmu pengetahuan penciptaan bidang-bidang lain ya nak ya, termasuk nanti di bidang mesin ya. Nah kemudian gelombang yang ketiga itu masyarakat informasi, yang itulah yang terjadi sekarang. Ini sangat berkembang pesat teknologi informasi ya. Nah itu di berbagai bidang, misalnya setelah nanti ditemukannya mulai dari telepon, telegraf, TV, HP, komputer, internet ya, yang paling tren sekarang ini ya. Nah inilah nantinya yang melahirkan masyarakat dunia di global village atau desa global begitu ya. Nah kita lihat gejala atau fenomena proses globalisasi itu dapat kita lihat. Yang pertama nanti adanya evolusi dalam sistem komunikasi dan transportasi global, kemudian meningkatnya intensitas interaksi antar masyarakat ya. Nah kemudian yang ketiga munculnya sistem internasional yang mengikis batas tradisi politik internasional dan juga nasional, begitu gejalanya ya. Nah gejala selanjutnya juga dapat kita lihat meningkatnya dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem bumi, misalnya eksploitasi begitu ya, dan selanjutnya. Kemudian apa sih faktor-faktor pendorong globalisasi itu? Coba kita lihat. Yang pertama nanti tentu karena didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu ya nak ya. Kemudian yang kedua itu terbentuknya sistem perekonomian negara di dunia. Nah selanjutnya liberalisme keuangan internasional ya, dengan misalnya dengan kehadiran IMF, Bank Dunia ya nak ya. Nah yang memberikan bantuan. Semakin besarnya keinginan orang untuk melakukan traveling, nah antar negara atau pindah dari negara ke satu negara ke negara lain. Nah ini yang sangat sudah bukan hal yang biasa lagi sekarang ya. Nah sudah sangat sering begitu ya. Nah oke, kita lihat bagaimana sih respon bangsa Indonesia terhadap globalisasi. Nah ini dia, apakah dia menjadi peluang ataupun menjadi tantangan, kan itu pertanyaannya ya. Nah coba kita perhatikan ya nak ya. Jadi kalau ini globalisasi ini bisa menjadi peluang ya. Nah apabila setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan situasi ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik ya. Nah jadi globalisasi ini bisa jadi peluang kalau kita gunakan dengan baik. Dan juga ini bisa menjadi tantangan ya. Setiap orang diberi kesempatan untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuannya. Nah inilah yang menjadi tantangan kita begitu ya di era globalisasi ini. Apakah kita jalan di tempat? Nah kalau kita jalan di tempat, tentu nanti kita akan digilas oleh perkembangan zaman itu sendiri. Nah oleh sebab itu anak-anak kami baik-baiklah belajar, kuasailah ilmu pengetahuan ini, supaya kita, negara kita juga mampu bersaing di era globalisasi ini, begitu maksudnya ya. Nah, kemudian kita lanjut beberapa peluang dan tantangan yang diakibatkan oleh globalisasi ya, kita lihat. Nah misalnya
arus globalisasi di bidang pasar bebas misalnya ya. Apa sih peluangnya? Nah, peluangnya dapat kalian baca di situ. Suatu kesempatan untuk mengekspor hasil produksi ke luar negeri. Nah, ini anak-anak kami baca saja ya. Nah, bagaimana sih tantangannya? Nah, kemudian apa sih peluang dan tantangan dari globalisasi di bidang iptek, di bidang budaya? Nah, ini dapat kalian baca, sudah cukup jelas di sini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian arus globalisasi di bidang bisnis dan pemerintahan juga ya, peluangnya misalnya membuka selebar-lebarnya agar investor itu dapat menanamkan investasinya ya. Nah, tantangannya apa? Bisnis menjadi terbuka, transparan dan profesional ya. Nah, kemudian lapangan kerja juga terbuka banyak, itu sebagai peluang. Kalau tantangannya persaingan semakin ketat ya, inovasi dan kreatif begitu ya. Yang mana coba anak-anak nanti bayangkan kalau misalnya di ASEAN itu betul-betul terjadi yang namanya perdagangan bebas ya. Nah, apakah kita mampu bersaing? Nah, itu maksudnya. Oke, kita lanjut. Apa sih dampaknya daripada globalisasi itu? Nah, tentu ini berdampak kepada budaya bangsa dan negara Indonesia. Dampaknya yang pertama, terjadi perubahan sistem pengetahuan ya. Nah, itu dia tentunya ya, berarti berdampak positif. Kemudian perubahan nilai budaya. Nah, perubahan etos kebudayaan, perubahan kepercayaan, perubahan pandangan hidup juga ya. Nah, itu pengaruhnya. Kemudian kita masuk pengaruh negatif ya. Nah, misalnya pengaruh negatif globalisasi ini akan terjadi nanti istilah kultur shock. Misalnya sistem baru ya, maka kita akan merasakan tertekan atau frustasi. Nah, contohnya kultur shock ini misalnya petani ya, yang dulunya petani itu menggunakan tenaga manusia ya, tiba-tiba datang teknologi mesin ya, masyarakat petani itu shock gitu, frustasi gitu ya. Nah, kira-kira gitu contohnya. Kemudian terjadinya cultural lag, artinya tidak disiplin, adaptasi budaya lain. Nah, kemudian ada anomi ya, ini dapat kalian baca saja ya. Oke, kita lanjut. Budaya global yang menyerap kebijakan pemerintah misalnya, ini cukup penting. Isu-isu internasional berpengaruh pada aspek politik, sosial budaya, ekonomi, dan juga pertahanan dan keamanan ya. Nah, yang mana politik ini nanti akan menyebar menjadi demokrasi, terjadi keterbukaan, kemudian muncullah isu-isu HAM gitu ya nak ya. Nah, bagaimana kalau di bidang sosial budaya? Nah, di sini nanti akan muncul mempengaruhi pluralisme, juga lingkungan hidup ya. Nah, kalau di bidang ekonomi, nah di sini akan muncul yang namanya pasar global dan pesaing global ya. Nah, kalau Hankam nanti misalnya akan muncul isu-isu terorisme begitu ya nak ya. Nah, sekarang kita lanjut aspek-aspek positif dari globalisasi. Tentu yang pertama, pola hidup yang serba cepat ya. Nah, pesatnya perkembangan informasi dan juga transportasi. Nah, ini yang sudah mulai dibangun di Indonesia ya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah ya. Oke, kita lanjut. Aspek-aspek negatif dari globalisasi itu misalnya beralihnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri ya. Nah, jadi lahan pertanian bisa dikatakan jadi tertinggal begitu ya. Nah, perubahan dari kehidupan berasaskan kebersamaan itu menjadi kehidupan individualistis. Kemudian masuknya pola hidup budaya barat ya. Nah, mungkin inilah yang menjadi aspek negatifnya kalau kita tidak memelihara nilai-nilai budaya kita yang sudah ada ya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan agar kita mampu menghindari diri dari aspek negatif tadi, misalnya ya. Nah, bisa nggak? Bisa. Yang pertama, pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan lah. Itu sebabnya anak kami itu selalu diajarkan yang namanya budaya-budaya kita ya. Supaya apa? Supaya nanti kalian itu kuat terhadap tantangan-tantangan globalisasi yang masuk ke negara kita ya. Nah, kemudian pemberian keterampilan hidup atau life skill, usaha menumbuhkan budaya dan sikap hidup global ya. Nah, begitu. Artinya anakku sekalian, bahwa globalisasi itu harus kita terima, tetapi kita harus menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai dan kebudayaan kita yang ada begitu. Selanjutnya kita masuk pola tingkah laku yang dipengaruhi globalisasi ya. Nah, misalnya ada di budaya makan ya, budaya fashion atau berpakaian, budaya kerja, budaya musik atau hiburan, dan juga budaya bahasa. Itulah pola tingkah laku yang dipengaruhi oleh globalisasi ini ya. Nah, oke, kita lanjut. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya yang pertama, adanya hubungan saling
pengaruh antar bangsa ya di dunia ini. Kemudian perlunya kesadaran global, membangun global civil society ya. Nah, kita lanjut. Pengaruh globalisasi dalam aspek positif dan negatifnya di berbagai bidang ya. Di sini lebih spesifik dia di bidang ekonomi, sosial, budaya. Apa sih positifnya, apa negatifnya? Di sini sudah cukup jelas. Nanti anak-anak kami tinggal baca saja ya. Nah, kemudian di bidang yang lain juga nanti ada di bidang politik, bidang hankam ya. Ini coba kalian baca saja apa saja aspek positifnya, apa aspek negatifnya. Ini sudah cukup jelas ya. Oke, kita lanjutlah ya. Usaha atau upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi era globalisasi ini. Nah, misalnya inilah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Inilah yang menjadi filter kita supaya budaya asing itu yang bersifat negatif itu tidak masuk ke kita gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan penghayatan pengalaman Pancasila itu sangat penting ya anakku sekalian ya. Nah, dan selanjutnya dapat kalian baca. Kita masuk usaha atau upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi selanjutnya. Ini dapat kalian baca saja. Sudah cukup lengkap di sini ya. Kemudian nilai-nilai budaya luar asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, ini tolong dipahami ya. Nah, ada beberapa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam negara kita ya. Nah, misalnya ini dia ya. Ada individualistik, sekularisme, elitisme, glamoristis, materialisme, chauvinisme, ekstremisme, kemudian konsumerisme, diskriminatif, hedonisme. Nah, inilah nilai-nilai luar yang bertentangan dengan kepribadian bangsa kita ya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat satu persatu apa maksudnya ini ya. Nah, yang pertama hedonisme. Hedonisme itu artinya kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan utama dalam hidup ya. Tentu itu bertentangan dengan nilai-nilai kita ya. Nah, kemudian yang kedua ada individualistik, artinya sikap yang sangat mementingkan diri sendiri. Nah, itu sangat bertentangan lah dengan Pancasila kita ya. Oke. Kemudian kita lanjut, sekularisme itu apa? Artinya pandangan yang berpribadian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Nah, itu sangat bertentangan juga sama kita. Kemudian elitisme, sikap yang cenderung bergaya hidup yang berbeda dengan rakyat kebanyakan. Itu maksudnya. Kemudian tadi ada lagi yang namanya glamoristik. Glamoristik itu artinya sikap atau gaya hidup suka menonjolkan kemewahan ya nak ya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian materialisme, sikap yang selalu mengutamakan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi atau mengabaikan hubungan batinia begitu ya, materialisme gitu. Kemudian kita lanjut chauvinisme. Chauvinisme ini artinya paham yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain ya, itu tidak boleh. Nah, yang boleh itu bagaimana? Memang kita harus mengagungkan negara kita, tetapi kita menghargai negara asing itu ya. Nah, jadi chauvinisme ini bertentangan ya dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Kemudian ekstremisme itu tindakan seseorang yang melampaui batas kebiasaan atau norma-norma yang ada dan yang berlaku di suatu tempat. Nah, itu maksudnya. Oke, nilai-nilai budaya yang lain, misalnya konsumerisme itu paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan begitu. Oke, yang selanjutnya diskriminatif, sifat seseorang yang suka membeda-bedakan antar orang yang satu dengan lainnya, itu tidak boleh ya. Nah, ini budaya barat yang harus kita tolak begitu ya. Nah, bagaimana posisi bangsa Indonesia di era globalisasi dalam berbagai bidang? Nah, misalnya bidang ekonomi, ini dia dapat kalian baca, meningkatkan kemampuan bangsa dan negara untuk berkomunikasi secara internasional ya, menjalin hubungan lah ya. Kemudian meningkatkan kualitas produksi kita biar mampu bersaing di dunia internasional, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat kita begitu ya. Nah, inilah dia nantinya. Kemudian di bidang teknologi juga nanti akan mampu mengembangkan teknologi dan informasi yang bertaraf internasional tentunya ya, memanfaatkan teknologi untuk mempublikasikan potensi yang dimiliki oleh bangsa kita ya, supaya investor juga bisa masuk, membuka akses informasi dari dunia internasional sebagai studi banding dan juga sebagai sarana kerjasama dengan negara lain ya. Nah, kemudian di bidang politik, posisi bangsa Indonesia di globalisasi itu
tentu yang pertama menegakkan nilai-nilai demokrasi ya. Nah, memperluas dan meningkatkan hubungan kerjasama internasional, partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia ya. Nah, itu jelas tertuang di politik luar negeri bebas aktif kita ya nak ya. Kemudian di bidang Hankam, pertahanan dan keamanan, nah itu memenuhi peraturan hukum dan perjanjian internasional ya. Nah, di bawah naungan PBB misalnya ya. Nah, turut meratifikasi perjanjian hukum internasional tentunya, misalnya yang di bidang HAM, narkoba dan sebagainya ya. Nah, kemudian menghormati peradilan internasional dan bekerjasama dengan Interpol ya nak ya. Oke, di bidang sosial budaya juga kita mengambil posisi turut serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial internasional misalnya ya. Nah, lewat organisasi PBB dan Palang Merah Internasional ya. Nah, menjunjung tinggi pelaksanaan HAM di dunia, mengadakan pertukaran pelajar antar negara begitu. Di bidang lingkungan hidup tentu kita juga berperan untuk menentang pemakaian senjata nuklir anak-anak sekalian, baik untuk perang maupun penelitian yang dapat merusak lingkungan hidup tentunya ya. Turut serta melestarikan lingkungan hidup itu pasti ya. Nah, baik darat, laut, udara nasional dan juga internasional. Menggalang kerjasama antar negara dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Itu di bidang lingkungan hidup ya. Nah, kebudayaan asing yang dapat diterima menjadi kebudayaan nasional itu apa ya misalnya? Nah, misalnya menjunjung tinggi budi pekerti manusia, memajukan persatuan bangsa, memajukan kemajuan peradaban manusia Indonesia, mengembangkan kemajuan budaya sendiri ya. Nah, kemudian kebudayaan yang mampu menjunjung tinggi budi pekerti manusia, memajukan persatuan bangsa ya, tadi udah ya. Saya rasa itu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Materi ini cukup penting anak-anakku sekalian, buat kalian sebagai generasi penerus. Saya meminta ini betul-betul kalian pahami ya, dan kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi ini. Sampai ketemu di materi pertemuan kedua. Nanti kita masih membahas yang namanya sejarah atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Sekian dari Sir Alven. Semoga materi ini bermanfaat.